Mana jadinya kalau misalnya ada perusahaan yang gede banget yang punya ribuan karyawan, tiba-tiba dia dinyatakan pilot. Isinya itu one prestasi. Oh my god. Tahu? Ini yang sedihnya 20.000 karyawan dengan kerja. Yo yo yo, welcome back di podcast Hukum. Keren ya. Oke guys, balik lagi di podcast kita yang edisi kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang gitu. Gimana itu maunya? Kita ulang dong ya. 1, 2, 3. Gong. Kalian berdua pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau misalnya ada perusahaan yang gede banget yang raksasa gitu. Nah, dia tuh udah ekspor barangnya ke luar negeri, punya ribuan karyawan, bahkan namanya udah legend banget dulunya. Tapi tiba-tiba dia dinyatakan pilot. Oh my god. Sedih kan? Sedih sih. Lo pasti pernah denger yang namanya PT Sritex. Pernah nggak? Belum sih. Aku udah sih. Ini tuh salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara kan. Produknya udah dipakai sama H&M. Iya, Walmart, terus sampai Jones apa tau. Dan tapi di tahun 2024 mereka tuh dinyatain pilot. Dari tadi tuh kalian ngomongin pilot. Itu maksudnya kayak bangkrut, nggak ada duit gitu maksudnya. Atau apa sih? Oke, kita bakal jelasin dulu lah ya biar semuanya nyambung gitu. Jadi Gitu gue tanya Claudia dulu lah. Emang pilot itu apa sih, Kak? Nah, jadi pilot itu adalah kondisi di mana perusahaan menyatakan secara hukum gak mampu membayar utang-utangnya yang udah jatuh tempo. Jadi bukan sekitar gak punya duit, tapi emang udah dinilai gagal bayar dan udah masuk ke dalam proses hukumnya. Jadi kayak kalau misal perusahaan ini telat bayar cicilan, itu bisa langsung dibilang pilot? Enggak dong, nggak secepat itu juga, Bri. Harus ada 2 kreditur minimal sama 1 utang yang udah jatuh tempo dan belum dia bayar gitu. Terus kita ajuin lah ke pengadilan niaga, baru dia bisa diputusin pilot. Jadi paham kan? Serem juga sih. Serem banget sumpah. Dan itulah yang dialami sama Sritex. Tapi tenang, kita di sini bakal ngebahas pelan-pelan kok gimana ceritanya kok bisa si PT Sritex ini bisa kena pilot. Iya, jadi kita mulai dari sejarahnya lah ya. Kita kan anak hukum abis nih. Hukum apa? Hukum abis. Kita mulai dari sejarah dikit lah ya. Jadi Sritex itu berdiri pada tahun 1966 di Solo. Udah lama ya? Iya, lama banget. Kampung gue tuh. Oh, Solo. Iya benar-benar. Yang awalnya cuma dagang kain biasa sih di pasar Klewer. Lo berarti tahu pasar Klewer nggak? Tahu lah, nyokap gue biasa kalau belanja di situ. Oh, yang dulu Sritex itu namanya UD Sri Rejeki, pakai D ya, Rejeki. Ya, oke, paham. Tapi dari jualan di pasar, mereka itu bisa bikin pabrik sendiri ternyata. Wow. Ekspansi besar-besaran sampai jadi produsen tekstil utama di Asia Tenggara. Ngeri banget kan? Sesukses itu. Itu udah sebesar itu ya? Iya. Bahkan mereka tuh punya lahan industri yang seluas 79 hektar. Dari sini sampai situ kan ya? Nggak tahu deh. Dan itu tuh gede banget. Mereka juga punya karyawan dari luar negeri, kayak contohnya tuh Korea Selatan, Jerman, India, dan lain-lain. Dan itu gila sih, skalanya udah sampai internasional loh. Tunggu. Jadi mereka tuh dari pasar biasa jadi ke ranah global. Iya. Terus kok kenapa mereka bisa pilot? Separah apa sih sampai bisa pilot? Nah, itu dia. Di tahun 2021, CP Prima Karya ngajuin permohonan PKPU ke pengadilan. Intinya mereka bilang tuh kayak
Bri, utang lo ke gue, kita omongin deh. Ditunda dulu bayarnya gitu. Ini dalam konteks free tax ya, punya free tax gitu. Jadi PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang. Biasanya ini tuh diajukan kalau perusahaan tuh masih punya harapan untuk bangkit, tapi butuh waktu nafas dulu deh nih perusahaan. Oh, berarti kayak nego ngutang dulu lah ya. Iya, kurang lebih sih gitu. Tapi habis itu muncul lagi gugatan dari PT Prima Karya Bambang Sarana. Lo tau nggak isunya? Isunya itu one prestasi, Oh my god. alias janji bayar utang tapi nggak ditepati. Udah mulai runyam kan free tax pada saat itu. Udah mulai panjang sih Iya. sebenarnya. Nah dari situlah mulai kelihatan ada problem serius, tapi bukan sekedar gagal bayar utang loh. Hah, terus apa lagi tuh? Nah, jadi ada beberapa faktor sih sebenarnya yang bikin mereka itu pilot. Faktor pertama itu kompetitor. Di mana negara kayak Vietnam, Bangladesh, kayak Tiongkok itu bisa produksi barang kualitas hampir sama, tapi jauh lebih murah. Nah, free tax di posisi ini mereka itu jual lebih mahal, padahal kualitasnya ya biasa aja. Sama-sama lah ya, Iya, kualitasnya sama, iya. sama. Nah, yang kedua itu tuh ada pengembalian barang yang besar-besaran dari luar negeri. Jadi ibaratnya tuh barang yang udah dikirim, udah masuk tuh ke hitungan duit. Malah dikembaliin sama yang pesan itu. Kan tuh kocak banget ya sih. Kan jadi ruginya double. Rasanya jadi kayak gini gak sih? Udah dibikin susah-susah, disediain susah-susah, dikirim, terus dibalikin lagi. Apes sumpah. Iya, harus kan. Nah, Iya, itu yang udah ketiga. nggak dapat duit dan harus tanggung ongkos juga. Iya, terus yang ketiga itu ini sih, perusahaan-perusahaan besar di Indo itu sering banget menyepelekan hal ini, yaitu manajemen utang. Mereka tuh menganggap kalau misalnya banyak piutang dan menganggap itu sebuah aset, padahal enggak. Datanya itu belum tentu bisa ditagih semua, jadi kelihatan kita kaya nih, padahal Nggak cair. wujudnya nggak ada, nggak cair. Berarti ilusi kekayaan lah ya. Ilusi Selalu gitu ya. Kayak gue dong, gue juga sering begitu. Ilusi kekayaan ya. Iya, bener-bener. Nah, akhirnya tahun 2024 pengadilan Niaga Semarang itu menyatakan free tax ini pilot. 2024 kemarin sih berjalan. Baru lah ya berarti. Lo tahu? Ini yang sedihnya sih. 20.000 karyawan kehilangan kerja yang sempat viral di TikTok. gue tau. Iya, itu kasihan banget sumpah karyawan-karyawan. 20.000 orang loh. 20.000 orang jadi penganggur guys. Oh my god, bayangin 20.000 orang yang tadinya membiayai keluarga, apa, tiba-tiba loss gitu aja. Gara-gara perusahaan pilot. Sedih. Itu gong banget sih. Terus kayak setara sama satu kota kecil nggak sih? Iya, satu kota kecil. Wow. Dan dampaknya itu bukan cuma ke karyawan tahu, tapi juga ke industri-industri kecil gitu. Padahal sektor ini tuh penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Iya, jadi ini juga bukan sekedar kasus bisnis biasa. Lu banyak utang ya, terus ya udah tutup. Enggak dong gitu, tapi juga soal ekonomi makro. Negara seharusnya memang turun tangan. Iya sih, harus lah. Nah, disinilah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berperan. Nah, undang-undang ini mengatur tentang kepailitan dan PKPU. Tujuannya biar proses penyelenggaraan utang bisa diatur secara legal dan tertib. Tapi emang negara kayak bisa bantu gitu? Ya, seharusnya sih bisa lah. Harusnya. Iya. Harusnya ya. Kita Harusnya. never know ya guys. Iya, lewat program rekonstruksi industri namanya, atau ngasih stimulus lah buat ya UMKM tekstil biar bisa isi kekosongan yang ditinggal oleh free tax. Dan juga ini tuh sinyal buat investor biar industri tekstil butuh perhatian, jangan sampai kepercayaan terhadap sektor ini tuh hilang. Benar. Jadi dari pelajaran dari tadi saya kebalik mulu. Minum dulu deh bang, minum Iya, dulu. minum dulu ya. Break dulu kita. Break. Sorry ya. Santai aja, ini kan kita bisik-bisik hukum. Iya. Jadi dari pelajaran dari kasus ini tuh
bisnis besar itu bisa tumbang kalau nggak adiktif dan kepalanya itu salah mengelola. Dan buat kita nih mahasiswa hukum tentunya, Hukum kali. ekonomi atau bisnis ini tuh studi kasus yang penting banget buat kita pelajari. Iya sih. Makanya kita bahas. Tapi buat gue yang awam ya, yang nggak paham apa-apa nih, di sini nggak tahu apa-apa, jadi lumayan tercerahkan sih. Ternyata hukum bangkrut tuh nggak sesederhana itu gitu loh, nggak sebatas gue nggak punya duit, gue nggak bisa bayar utang. Mas ternyata masih kompleks lah ya, masih ada runtutan ini itu, pusing gue. Benar, seperti biasa lah ya, waktunya kesimpulan yang awalnya nggak terlalu paham. Dia nih. Iya, karena gue yang bertanya, gue loh yang akan menyimpulkan. Jadi dari kesimpulan semua ini itu ada sedikit yang bisa kita ambil, nggak sedikit sih sebenarnya, banyak. Jadi ini gue buat kesimpulan aja ya. Kesimpulannya, jadi Sritex ini itu kan pilot kan, dan dinyatakan pilot karena apa? Karena gagal memenuhi kewajiban utangnya atau wan prestasi, ditambah lagi adanya tekanan dari kompetitor global, terus manajemen piutang yang lemah, dan juga ketergantungan pada pasar ekspor. Jadi walaupun ini Sritex ini merupakan perusahaan yang besar, berpengaruh, itu tuh tetap nggak bisa atau belum bisa yang namanya bertahan menghadapi perubahan pasar, dan akhirnya harus menghadapi yang namanya pilot ini teman-teman. Nah jadi kasus Sritex ini nunjukin kalau perusahaan sebesar apapun, kalau emang nggak siap ngadepin persaingan global, itu bisa jatuh teman-teman. Apalagi manajemennya kacau, terus nggak adaptif, itu tuh benar-benar fatal banget. Jadi penting banget untuk punya yang namanya strategi yang kuat, pengelolaan yang baik, dan juga harus terus upgrade diri biar lagi lebih efisien dan juga relevan gitu sih. Nah, gue juga jadi mikir nih, ternyata hukum ekonomi itu real banget ya. Dulu gue kira tuh cuma soal teori-teori biasa lah, ternyata nyambung banget ke lapangan. Iya lah. Bener. Iya. Karena Kayak, hukum itu tuh kayak saling menyatu gitu. Iya, karena hukum itu bukan cuma ngurus kriminal, tapi juga menjaga ekosistem ekonomi suatu negara itu tetap stabil gitu. Makanya penting banget nih buat generasi kita itu paham, apalagi kita Gen Z. Gen apa? Oke deh, kayaknya cukup ya buat ngobrol-ngobrol soal Sritex hari ini. Gue harap lu yang dengerin juga punya gambaran yang jelas tentang apa itu pilot dari PT Sritex tersebut. Bener-bener. Gue yang tadinya nggak paham, gara-gara bro dan sis ini membantu gue jadi paham. Yoi. Thank you bro, thank you sis. Iya, sama-sama. Sama-sama. Kelain ya. Dan semoga Sampai kita sekalian berbagi sharing ilmu kita nih. ini ya teman-teman, dan semoga ke depan makin banyak orang yang peduli sama isu-isu kayak gini, karena setahu gue cuman viral di TikTok doang. Iya, tapi Belum ada bahasan anak muda. Iya bener. Nah, oke guys, kalau kalian suka nih dengan gaya podcast kita nih, yang santai tapi tetap berbobot, jangan Banget. banget lah ya. jangan lupa like, follow, dan subscribe, dan tentunya kalian jangan lupa komen nih. Siapa tahu kalian ada saran kasus-kasus yang bisa nih kita bahas bareng-bareng. Oke, atau kalian juga pengen bahas kita bertiga nih, anak-anak hukum yang Imut-imut ini. Iya lanjut ya. pengen bahas kasus lain gitu, tinggal tulis di kolom komen biar kita ulik bareng. Bareng-bareng nih. Satu, dua, tiga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay waras, stay penasaran. Bye. Sponsor.